Yuk main tebak-tebakan, aku bakal nyebutin tempat wisata yang ada dalam daftar keinginanmu. Machu Picchu, Colosseum, Petra, Taj Mahal, paling enggak salah satunya benar kan? Jujur aku baru saja menghapusnya dari daftar 7 keajaiban dunia baru. Daftar itu resmi selesai pada tahun 2007 setelah pemungutan suara di seluruh dunia. Terus daftar yang lama gimana? Ya, daftar itu disusun pada abad kedua sebelum Masehi dan cuma ada satu objek yang saat ini masih berdiri, Piramida Agung Giza. Yuk kita kemasi tasmu, kita akan pergi ke Peru, rumah dari Machu Picchu yang perkasa. Ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1911, penjelajahnya mengira telah berhasil menemukan kota Inca yang hilang. Beberapa dekade kemudian, ternyata itu bukan kota yang sama. Ditambah lagi masih ada 3 keluarga petani yang tinggal di sana, jadi nggak bisa dikatakan hilang dan terlupakan. Gak heran mereka suka tinggal di sana, batu-batu yang membentuk bangunan itu dipotong dengan sangat presisi dan tersusun rapat. Kamu bahkan gak bisa memasukkan kartu kredit di celahnya. Hal ini telah menyelamatkan kota ini dari beberapa gempa bumi yang serius yang biasa terjadi di sini. Bangunan-bangunan itu hanya bergoyang-goyang mengalami semua guncangan dan kemudian kembali ke tempatnya. Dan karena cara penataannya, kamu bisa melihat matahari terbit atau terbenam tepat di belakang puncak-puncak penting pada hari-hari penting bagi suku Inca. Lebih dari setengah, yakni 60% dari semua konstruksi di Machu Picchu dilakukan di bawah tanah, jadi kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Bagian terbaiknya adalah masih banyak hal yang bisa ditemukan kalau kamu ingin mencatatkan namamu dalam sejarah. Perhentian kita selanjutnya adalah di semenanjung Yucatan di Meksiko. Chichén Itzá yang megah berdiri di sini selama lebih dari 1.500 tahun. Bangunan ini memiliki persis 365 anak tangga. Kamu bisa menghitungnya saat pergi ke sana lain kali kalau kamu nggak percaya. Suku Maya yang membangun semuanya itu sangat menyukai astronomi, jadi nggak heran kalau mereka membuat anak tangga sebanyak jumlah hari dalam setahun. Selain itu, kalau kamu berada di sana saat titik balik musim semi atau musim gugur, kamu akan melihat bayangan yang dihasilkan matahari terbenam. Bayangannya terlihat seperti ada ular yang menuruni tangga. Ular berbulu adalah salah satu dewa penting di Meksiko kuno. Chichén Itzá dulunya adalah pusat kota yang sibuk. Kota ini mengalami pasang surut dan pada saat bangsa Spanyol tiba di abad ke-16, kota ini sebagian besar ditinggalkan. Foto pertama tempat ini yang kita punya berasal dari akhir abad ke-19. Sepertinya ada lebih banyak vegetasi di atas piramida bertingkat itu pada tahun 1892. Satu-satunya sumber air tawar di iklim kering ini adalah cenote atau lubang runtuhan yang berisi air. Ada 4 cenote yang terlihat dan piramida kuil ini kemungkinan besar berdiri di atas cenote lainnya. Para arkeolog sedang mencari terowongan untuk memasukinya. Untuk melihat keajaiban berikutnya, kamu harus siap berbagi dengan sekitar 15.000 orang lainnya, jumlah orang yang mengunjungi patung Kristus Sang Penebus setiap harinya. Patung ini berada di atas Gunung Corcovado dan beratnya sekitar 635 ton. Pasti sulit deh untuk mengangkatnya sampai ke atas sana. Sebenarnya patung itu terdiri dari beberapa bagian. Seorang pematung Prancis, Paul Landowski, membuat beberapa bagian patung itu dari tanah liat. Kepala dan tangan dibuat dalam ukuran penuh dan tubuh akan dibuat lebih besar di tempat. Bagian-bagian patung dipotong menjadi kubus dan kemudian dicor ke dalam beton dan disatukan. Para pekerja menyiapkan semen di tempat dan memindahkan semua peralatan dengan kereta kecil yang digunakan wisatawan untuk naik ke atas bukit. Patung ini adalah bukti terbaik bahwa petir menyambar di tempat yang sama lebih dari 1 kali. Pasti karena posisinya yang berada di puncak gunung, jari-jari, kepala, dan alisnya rusak karena badai. Saatnya melanjutkan perjalanan. Kali ini kita akan pergi ke Agra, India. Iya, untuk melihat Taj Mahal, bangunan merah muda yang indah itu. Tunggu, bukannya warnanya putih?
Taj Mahal sebenarnya berubah warna tergantung pada waktu. Bangunan ini terlihat merah muda pucat atau abu-abu mutiara saat matahari terbit, putih bersih di siang hari, dan saat matahari terbenam, warnanya berubah menjadi oranye perunggu. Di malam hari bahkan mungkin tampak biru bening, dan itu bukan satu-satunya ilusi optik di sini. Begitu kamu bergerak menuju gerbang utama, bangunan ini tampak sangat besar, tapi semakin kamu mendekatinya, semakin kecil tampilannya. Minaret-minaretnya atau menaranya di kedua sisi mungkin tampak berdiri tegak lurus, tapi pada kenyataannya menara-menara itu condong keluar. Hal ini dilakukan untuk keseimbangan estetika dan juga untuk mencegah menara jatuh ke bangunan utama jika terjadi gempa bumi. Untuk konstruksi yang selesai dibangun pada abad ke-17, Taj Mahal masih terlihat seperti baru. Itu karena bangunan ini secara teratur mendapatkan perawatan spa. Mereka menggunakan masker lumpur wajah yang tepat yang merupakan resep tradisional untuk menjaga pancarannya. Duh, aku jadi lapar setelah melakukan perjalanan jauh. Gimana kalau kita pergi ke Italia dan makan pasta? Bercanda, deng. Alasan sebenarnya tentu untuk melihat Colosseum. Nama aslinya adalah Flavian Amphitheater karena dibangun oleh dinasti Flavia. Nama barunya kemungkinan besar diambil dari patung perunggu Kaisar Nero yang pernah ada di sebelah bangunan tersebut. Model patung tersebut adalah Colossus dari Rhodos. Selama hampir 2000 tahun, Colosseum telah mengalami setidaknya 3 kali kebakaran besar dan 4 kali gempa bumi. Bangunan ini telah mengalami kerusakan, perbaikan, dan pembangunan kembali berkali-kali. Konstruksi yang mengagumkan ini pernah menampung hingga 80.000 penonton. Yang mereka tonton belum tentu sekejam yang digambarkan oleh Hollywood. Sebagian besar pertandingan gladiator berlangsung di bawah aturan yang ketat. Kadang-kadang publik akan bosan dengan pertunjukan itu dan para peserta akan keluar dari arena. Setelah Colosseum berhenti berfungsi sebagai arena untuk pertunjukan yang menakutkan itu, tempat ini digunakan sebagai pemakaman, tempat ibadah, perumahan, bengkel kerja untuk pengrajin dan pedagang, rumah ordo religius, dan kastil berbenteng. Sekarang tempat ini terbuka untuk umum dan kamu bisa melihat labirin bawah tanahnya. Siap untuk keajaiban berikutnya? Ini adalah kota Petra yang hilang. Atau lebih tepatnya, kota yang ditemukan kembali yang dulunya sangat kaya dan hidup, kemudian ditinggalkan dan ditemukan kembali pada tahun 1812. Seluruh kota ini terbuat dari batu pasir, dan meskipun berada di padang pasir, kota ini pernah mengalami hujan yang cukup deras, namun kota ini telah bertahan selama 2000 tahun berkat beberapa pekerja terampil. Pemindaian laser modern menunjukkan bahwa mereka memasang tangga raksasa ke dalam gunung untuk memeriksa kualitas batu dan mengukir bangunan tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Dan bagaimana orang-orang ini bertahan hidup di padang pasir tanpa air? Orang Nabatea yang tinggal di sini mengembangkan sistem saluran, bendungan, dan waduk yang rumit untuk memastikan mereka punya cukup cairan yang penting sepanjang tahun. Kalau kamu hobi jadi Indiana Jones, masih banyak hal yang bisa ditemukan di Petra ini. Para arkeolog percaya bahwa kita baru mengetahui 15% dari kota ini sekarang dan sisanya masih tersembunyi di bawah tanah. Yuk kita akhiri tur kita dengan proyek buatan manusia terbesar di dunia. Yap, maksudku adalah Tembok Besar Cina. Tembok ini membentang sepanjang lebih dari 13.000 km dari Laut Bohai di timur hingga Gurun Gobi di barat. Tapi jangan percaya mitos yang beredar ya, karena tembok besar Cina nggak kelihatan dari bulan. Butuh waktu lebih dari 2000 tahun untuk menyelesaikannya dan butuh banyak sekali bahan bangunan, sebagian besar batu bata dan balok batu yang dipotong. Kamu pernah ngukir namamu di pohon atau yang lebih buruk lagi di tempat-tempat terkenal? Oke, aku nggak akan ngasih tahu siapa-siapa deh. Orang-orang yang membangun tembok besar juga melakukan hal yang sama. Beberapa batu bata yang sebagian besarnya berasal dari dinasti Ming berisi data-data seperti lokasi produksi, nama keluarga pembuat batu bata, dan pejabat yang bertanggung jawab. Ini semacam bentuk quality control. Jika terjadi sesuatu pada salah satu bata, akan mudah untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab.